lagi dengan gua Ian Tamada. Kali ini kita kedatangan berkunjung nih kali ini berkunjung ke salah satu UMKM lokal Kota Bekasi yang ada di daerah mana Kak? Bekasi Barat ya? Bekasi Selatan. Oh, Bekasi Selatan maksudnya ya, masih di Perumnas 2 ya? Iya. Perumnas 2 jalan apa? Kita Jalan Mas Koki 4 nomor 25A. Oh, masih 4 nomor 25. Langsung aja diperkenalin Kak, jualannya jualan apa? Ya. Dengan siapa? Nama aku Nila Kumalasari ya. Nila Kumalasari ya. Aku buka usaha di rumah sih kecil-kecilan, salad buah. Salad buah produknya ya. Iya, produknya salad buah. Aku juga termasuk saladnya tuh kayak tergantung sama requestan customer sih. Suka yang beku, suka yang biasa aja gitu. Oh, emang itu maksudnya emang ada yang suka yang beku juga? Iya, kalau dibekuin tuh biasa customer tuh bilang gini, kan nanti aku ambil malam ya, dibekuin ya gitu. Oh, jadi ada kriuk-kriuk gitu kali ya, keras-keras gitu Kayak ya? berasa makan es krim gitu. Makan es gitu. Iya, kamu mau cobain gak nih sambil dicoba ya? Iya, kita sambil dicoba. Oke. Kita ngobrol dulu. Boleh. Kalau mulai usaha pertama kali itu kapan? Mulainya tuh aku di tahun 2019 sih. Oh, pas pandemi ya? Enggak, sebelum pandemi malah aku. Iya, sebelum pandemi. Selesai aku resign. Sebelumnya basicnya kerja? Iya, aku kerja. Terus kayaknya di rumah juga kan bete ya, maksudnya di rumah aja. Terus kita ya cari kesibukan lah kayak gitu. Jadi aku usaha apa ya gitu. Terus kebetulan favoritnya makan buah gitu. Terus emang hobinya makan buah dari dulu. Padahal kan orang Indonesia sebetulnya jarang ya makan buah, jarang banget ya. Gitu. Kebetulan gimana ya di mixnya gimana gitu. Terus akhirnya kita bikin aja lah gitu ya. Dalam satu buah itu kita bikin gimana nih caranya biar dia tuh tertarik sama lidah kita gitu. Biar ada rasa-rasa yang mix lainnya gitu. Oh, nggak cuma sekedar buah doang. Gitu. Terus aku juga yaudah deh gitu. Aku bikin, terus aku rekomendasiin dulu nih ke keluarga dulu, dia suka nggak gitu. Oh, ditester dulu lah. Ditester dulu. Tester orang-orang terdekat ya. Gitu. Terdekat ya. Setelah kayak gitu tuh aku bagi-bagi tetangga gitu pertamanya. Itu sebelum aku pure buat dagang ya gitu. Abis itu, abis dari situ orang-orang pada ngomong enak loh kayak gitu. Tapi ada sih emang yang paling kalau komplain kurang asem nih gitu. Ada yang mau manis lagi gitu. Oh jadi responnya tuh maksudnya ada yang udah serak, ada yang belum serak gitu ya. Gitu. Kurang ditambahin apa gitu ya. Jadi kalau bisa gitu kita harus nerima masukan gitu, karena kan itu buat kita juga kan basicnya. Gitu. Ya udah dari situ aku dagang-dagangin gitu ke orang-orang. Alhamdulillah emang ada yang mesen Kak. Jadi dari situ kita ada dari jiwa dalam hati tuh langsung, gue gimana ya mau caranya biar laku gitu. Iya, produknya biar makin laku biar gitu ya. melejit gitu. Akhirnya aku masukin dong postingan ke Facebook, IG, dan aku masuk daftar lah ke itu GrabFood gitu. Oh, GrabFood udah ya? Oke, udah bisa didapetin di GrabFood ya? Cuman karena lagi pandemi kayak gini, semua pendapatan drastis turun banget ya gitu. Kak. Berarti kalau misalkan yang Kakak bilang sebelumnya itu pernah kerja, emang saat kerja itu udah hobi jualan atau pure dagangnya setelah resign dari kerjaan? Oh gitu. Cuman jiwa dagang tuh dari dulu sih Kak, dari sekolah. Maksudnya di saat dari sekolah. Berarti saat kerja pun udah suka jualan ya? Oh iya sih. Masalahnya gini Kak, ada berapa orang yang pelaku maksudnya yang mau coba bisnis tapi mereka basicnya kerja. Oh gitu. Dan banyak juga yang nggak bertahan lama karena kan emang dia basicnya nggak dagang kan ada basic, maksudnya ada bakat-bakatan ya kan. Ya maksudnya kayak gini kan Kakak nungguin kadang-kadang ya lakunya sekian. Nah banyak orang-orang yang nggak sabaran sama nunggu ya kan kayak gitu kan. Berarti produk Kakak udah bisa didapetin di GrabFood, GoFood udah juga. GoFood udah juga. Gitu. Oke, terus kalau yang selama ini Kakak jalanin nih, kan sekarang kan di dalam gang ya, rumah gitu. Udah pernah nggak sih ngikut kayak event-event bazar segala macem selama dari 2019 sampai 2021 ini? Belum sih Kak, kalau untuk kayak gitu aku belum. Cuman kalau misalkan
untuk pesanan kayak ada dia arisan atau Oh, apa, aku udah. masih Oh, itu. kayak gitu ya. Udah ada pesanan-pesanan kayak gitu Iya, ya. alhamdulillah gitu. Ada aja emang. Waktu itu aku di acara arisan keluarga dari saudara sama ulang tahun saudara juga, teman-teman juga ada. Oh, iya. Gitu. Karena emang kalau di saat pandemi gini kan yang kita butuhin tuh orang-orang terdekat. Iya, Ya kan memang. ya, orang-orang Iya. terdekat aja dulu deh. Soalnya kayak buat harap-harapin yang jauh kayaknya agak susah dikarenakan pandemi gini ya kan. Susah banget. Susah banget. Terus kalau misalkan pesanan paling banyak saat ini yang kakak terima berapa? Waktu itu sebut apa sih? Pack ya? salad. Enggak, maksudnya satu Satu porsi porsi ya, satu porsi porsi. Aku waktu itu pas terakhir ngejual itu bisa 100 ini. 100 ini, iya, yang segini juga. Biasa orang yang kalau misalkan yang mau jual buat COD-an yang 500 mili Kak biasanya, yang lebih harga besar dari 25. ini. Iya. Oh iya nih, kalau range harganya berapa nih Kak? Kalau yang kayak gini range harga? Kalau aku sih soalnya mau terbilang biar orang tuh biar tertarik juga ya Kak. Maksudnya kita jual murah tapi nggak terlalu murah gitu, dan rasanya juga berkualitas gitu. Iya. Dan aku juga rekomendasi dari harga 10.000 sampai 55. Oh, jadi range harga termurah 10.000, termahal 55.000. Kalau yang 10.000 apa namanya? Berapa mili? Berapa mili? 200 mili. Ini yang segini. Oh, ini segini. 200 mili. 200 mili. Oh, 10.000. Berarti kalau yang 55.000 Itu 1.000 mili. 1.000 mili. Berarti kotakan gede gitu kali ya. Iya, Itu sedanglah segini. bisa dinikmati buat keluarga ya. Iya, bisa. Di akhir pekan, weekend ya kan. Buat 4 orang kayaknya masih cukup ya Kak. Cukup banget. Cukup banget. Tapi biasa kalau misal orang yang biasa mesen yang 1.000 mili itu, Kak, ini doang bisa agak yang lebih besar lagi nggak? Dan aku jawab gini, kalau aku beli besaran lagi, aku nggak mau terlalu banyak cup. Jadi orang tuh biar sedikit tapi menikmati gitu. Oh, Kalau gitu. banyak kan kadang suka ada yang kebuang. Oh iya, gitu. benar. Dan banyak orang yang masih gimana ya? Kalau salad kan biasa rekomendasinya ke orang dewasa ya, tapi alhamdulillah salad aku juga anak kecil juga suka. Oh, anak kecil suka juga ya. Karena di sekitar sini banyak anak Banyak kecil bocah, juga. iya. Nggak, soalnya worth it sih dengan harga 10.000 kayak gini tuh, maksudnya emang murah sih. Di dalamnya variannya apa ada aja? Ada buah-buahan Kak, aku ada melon, Melon. ada pir, ada biasa kadang kalau melon gak ada aku ganti semangka, Oh, ada naga, ada varian lain ya. Terus pakai keju juga ada sama. keju, iya, toppingnya di atasnya aku kasihin keju, kadang biasanya buah-buahan gitu. Tapi kalau udah bawa jauh, aku kadang toppingnya nggak aku kasih buah-buahan karena kalau apalagi dalam perjalanan misalnya kayak kita dari sini mau ke Tambun itu kan perjalanannya butuh setengah jam lebih iya, gitu kan. bener. Jadi atasnya nggak aku toppingin buah karena dia nanti mendem Kak, jadi Oh rasanya gitu, jadi jelek. dipisah. Nggak dipisah, jadi aku banyakin di dalamnya dan Oh, jadi topping di atasnya nggak dikasihin gitu iya maksudnya. gitu. Oh, iya. Jadi aku tambahin antara ke keju atau ke buah kayak Oh, gitu. gitu. Dan aku selalu komunikasi dulu sama customernya biasanya gitu. Oh, berarti selama ini kalau misalkan nggak GrabFood atau GoFood, kakak masih bisa COD-an sendiri? COD-an sendiri Kak. Oh. Kalau nggak kayak gitu nanti nggak dapet penghasilan. Oh gitu. Enggak, maksudnya kan ya mungkin karena sekarang juga waktu agak luang gitu ya Kak. Jadi COD-an juga sekalian jalin silaturahim, Iya, bener. sekalian refreshing juga nih jalan kan, bener kan? Bener banget. Apalagi dengan keadaan pandemi gini kita nggak bisa kemana-mana. Iya ya kan? bener banget. Ya, gitu. Ya berarti variannya dari mulai 10.000 sampai 55.000 ya Kak? Iya. Oke, terus kalau misalkan suka duka usaha yang udah kakak jalanin nih selama kayaknya udah hampir 2 tahun nih, 2019 sampai 2021 ya, Iya. setahun lebih lah ya. Alhamdulillah sih. Iya. Apa sih yang pertama dukanya dulu deh kakak alamin? Kadang kalau misalnya lagi kita nggak ada modal banget gitu kan, bingung ya mau minjem ke siapa. Oh gitu. Iya gitu. Nah terus ya udah paling dari situ kita cari-cari ini aja gitu, ke kayak biasa ke orang tua dulu daripada kita harus minjem ke temen Oh, iya, kan, benar, kayak benar, gitu. Terus aku juga pernah nih dalam Gojek gitu ada biasanya orderan fiktif gitulah kan, kasihan kadang ya. Oh jadi si Bapaknya Gojeknya tuh yang dibohongin sama dibohongin. orang. Kayak gitu. Terus sebelum waktu itu masih kalau Gojek aku soalnya kan sekarang pakainya masuk langsung ke GoPay nih Kak, nggak bisa di cancel gitu. Oh iya benar Ya kalau kan? GoPay nggak bisa di-cancel. Untungnya nih sekarang Gojek itu ada pembantuan, maksudnya biar bapak itu dapat uang juga, Nggak rugi ya. nggak rugi Kalau misalkan gitu. dapat orderan fiktif gitu ya. Kadang juga itu kasihannya gitu, kalau udah aku ini ya udahlah Pak, saladnya buat bapak Oh, aja, aku gitu. pasti kayak gitu. Oh iya tuh, mendingan dikasih pesan aja tuh Kak buat orang-orang yang order fiktif tuh, gimana tuh Kak, kalau Iya, bisa dihindarin aja. Iya, kalau misalnya kayak gitu jangan deh, soalnya Kasian. kasihan. Apalagi kalau hujan ya kan. Iya. Kasian banget hujan-hujan bapak-bapak itu nyari, apalagi kalau nyari alamatnya tuh nggak jelas.
tetangga, besoknya alhamdulillah ada nih buat acara ulang tahun ya gitu. Iya. Aku paling kayak gitu. Kalau untuk kayak bazar-bazar akunya juga masih gimana ya. Iya. Masih belum pede atau gimana Kak? Nggak tahu deh, nggak tahu. Tapi sebetulnya bagus sih, maksudnya kalau langkah ke depan ya sarannya sih emang ikut-ikut bazar atau gimana gitu kali ya. Iya sih, pengen sih kayak gitu ya, ikut bazar. Iya. Terus kalau bazar kan kayak jadi kita juga punya pengalaman temannya banyak. Nah, Sharing-sharingnya juga circle-nya lebih luas. Bentar lagi kan Om Jos juga punya program ya Om ya. Program buat street market Kak. Iya, Street kayaknya tuh market. dia emang mau ngajakin aku. Iya, itu emang paling penting, nanti berhubungan sama Om Jos segala macam kan, gitu kan, kayak gitu kan. Ya gitu deh, maksudnya emang berarti selama itu kayak gini ya. Maksudnya kayak gitu yang dilakuin ya. Yang dilakuin sama aku. Sosmed segala macam gitu ya. Oh ya, terus kalau misalkan ini Kak, beberapa kali podcast ini nih, STD ini kan ngebahas tentang pembahasan kalau misalkan berapa temen ada yang minta harga temen. Pernah nggak sih ngalamin misalkan Kanila kan bener kan namanya kan ya, harga temen dong, diskon dong, gini. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal seperti itu? Oh kayak gitu iya sih. Dan aku soalnya kayak gini sih Kak, jujur nih Kak, kalau aku jual ya udah harga segitu, karena hitungan aku tuh nggak bakalan aku lebihin, nggak bakal aku kurangin. Kecuali kalau misalkan kayak aku punya temen, terus teman aku bilang gini, salad lu gue jualin ya gitu. Oh kayak reseller Oke, ya jatuhnya gitu ya? Iya, boleh. Tapi dari gue segini ya gitu Iya, harganya gitu. Karena aku nggak bisa kalau aku kurangin bahan-bahan, apalagi kalau lagi naik lonjakan, aku juga gimana ya gitu nyarinya. Terus aku juga ngasih harga segini tuh, makanya temen banyak yang bilang kalau jual harus segini sih, lo nggak rugi gitu. Dalam hati aku bilang gini, orang udah senang aja, orang udah suka aja tuh udah bersyukur banget kita gitu. Tapi kalau misalkan lu mau jual, misal kayak aku selalu bilang gini, lu kalau mau jualin lagi tolong jangan terlalu mahal ya gitu. Aku selalu ingetin kayak gitu. Jangan terlalu tinggi. Dan banyak Kak, dan ada juga yang kalau memang mau jual, boleh nggak Kak brand lu gue cabut namanya gitu. Aku bilang kayak gini, ya itu terserah lu ya, tapi kalau misalnya ada suatu saat komplain kayak gitu, tapi jangan bawa gue, karena kan itu udah di itu diangkat iniannya. Terus kata dia begini, ya kok kayak gitu lah, iyalah lu kan mau pakai brand lu, oke nggak apa-apa, kata aku kayak gitu. Karena kalau emang mau aku jualin, kalau misalnya kayak gini terus aku jualin ke teman aku paling aku bilang, lu kalau mau untung tuh jangan banyak, 2.000 aja, bilang gitu. Yang penting muter ya. Yang penting muter gitu. Sekarang kita berharap terlalu untung banyak juga susah saat pandemi kayak banget. Gini ya. Makanya. Dengan ya walaupun gini, terkadang emang yang nggak nyari, orang-orang kan banyak berpikir satu ya mungkin banyak kan yang nyari yang murah. Bener gak sih betulnya orang Indonesia kan banyak banget kayak gitu ya kan. Cuman nanti dengan berjalannya waktu orang pasti tahu kok ternyata itu harganya segini karena rasanya enak gitu. Ya kan orang kan lama-lama kan berpikir kan mindsetnya kan kebentuk juga. Oh ini saladnya Sanila nih enak nih, rasanya udah ini nih udah pas banget gitu kan istilahnya kan. Ya gitu lah. Pasti ya. Terus langkah ke depan nih Kak, Kanila langkah ke depan buat usaha yang dijalanin ini apa Kak? Langkah ke depannya gitu. Gitu. Aku sih pengennya kalau emang bisa nih ya, salad aku tuh bisa sampai maju gitu, dan aku bisa buka usaha tersendiri gitu, maksudnya bisa ruko sendiri. Dan kalau emang pengennya aku pengen bikin usaha kayak ruko kecilan. Nanti kita pasti banyak deh Kak, kalau misalnya kita mau joinin ruko, biasanya kita harus gue harus buat apa ya gitu. Berarti biar variannya nggak cuma ini doang gitu. Varian kayak gini. Apalagi aku juga lagi belajar bikin kayak kopi gitu. Oh, minuman kopi. Iya sih bagus sih. Maksudnya kan sekarang kan emang harus lebih banyak varian ya Kak. Ya kan apalagi udah kalau misalkan udah nyewa ruko kan, kalau cuma satu ini doang kan kayaknya gimana. Iya benar. Gitu. Tapi emang basicnya Kakak ini seneng ngolah sesuatu nih, masak segala macam gitu. Apa aja sih emang aku lakuin gitu. Cuman kalau abis kayak kemarin ya aku bikin kue, aku cobain dulu ke tetangga, enak enggak gitu. Aku udah jawab enak enggak gitu. Terus selalu ngasih ke orang-orang terdekat ya. Enak enggak gitu. Enak enggak Bu gitu. Enak. Cuman ini nih yang satu agak ngambang nih, yang satu terlalu manis. Jadi dalam hati, oh berarti besok nih takarannya segini nih gitu. Aku kurangin nih gitu. Jadi enggak aku selalu kalau bikin enggak aku langsung ready ini gitu, launching nih enggak. Aku pasar ini dulu nih, gimana tester nih, dulu tester ya, dulu bener gitu. Karena kalau istilahnya lidah orang kan beda-beda. Ya kan kalau kita bilang enak, ntar customer bilang kurang enak juga ini ya kan. Bener kalau orang terdekat udah bilang enak, insya Allah enak gitu ya. Ya didoain sih, maksudnya kedepannya mudah-mudahan
salad ponila ya? Ya, Panggilannya ponila apa ya? salad buah. Orang Betawi asli. Iya. Oh, salahnya berarti bukan manggilnya Tete, tadi ditarik manggil Tete mulom. Ada si ponila. Kedepannya mungkin mungkin ada pesan buat ini Kak, pelaku-pelaku UMKM yang sekarang baru mau mulai, karena kan dengan pandemi ini kan banyak teman-teman saya juga ngalamin PHK, mungkin teman-teman kakak juga ada ya kan, terus mereka punya uang tapi mereka bingung nih mau ngejalanin apa. Nah Kak, buat dari Ponila yang udah ngejalanin salad buah selama 2 tahun, coba deh Kak kasih kisi-kisi ke mereka yang baru mulai usaha atau yang lagi ngejalanin usaha cuman terkena dampak dari pandemi ini Kak. Oh gitu. Kalau pesan dari aku sih kayak gini, kalau kalian misalnya punya uang 100.000 juga udah bisa jadi modal loh, kayak gitu. Maksudnya kalau basic kalian tuh apa? Sekarang kan lebih yang murah tuh kayak minuman deh, contohnya ya. Kalau kalian mau bikin minuman yang benar-benar yang enak gitu ya, kalian bisa merekomendasiin dari jiwa diri sendiri ya. Kalau misalnya kita mau bikin sesuatu tuh semua itu dari hati gitu. Passion dulu ya Kak ya. Dari hati dulu. Bener. Terus kalau misalkan emang modal dari 100.000 itu bisa malah jadi lebih untung, karena aku juga ngasilin sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau berusaha, pasti semua ada jalan kayak gitu. Jadi yang penting satu, ada kemauan dan selalu ikhtiar dan berdoa. Benar. Berarti Ponila kasih saran buat teman-teman pelaku UMKM, modal nggak selalu jadi utama ya Kak. Yang penting lu punya kemauan, terus nggak gengsi juga, bener gak sih Kak? Iya bener. Ya kan, ya? Jangan malu deh, apalagi malu. kalau misalnya lu menawarin ke orang, ya gue malu, ya jangan deh kayak begitu. Lu mundur dulu, lu ngaca diri dulu, lu kayak gue nih. Gue udah pede belum ya gitu. Kayak kalau kerudung nggak bener aja kadang di kaca aja lihat. Orang bisa ngeliat kita nggak sih gitu. Bener nggak sih, kayak gitu aja sih intinya. Iya, berarti jalan terus walaupun lu modal nggak 100.000 aja bisa jalan ya, apalagi lu punya kadang ya sebetulnya sih jangan banyak dulu juga ya kayak stoknya juga jangan terlalu banyak jadi coba dulu, dan yang paling penting passion dulu dari hati, jangan ikut-ikutan, benar sih Kak? Iya bener, jangan ikut-ikutan deh. Kalau misalnya mau ikut-ikutan itu cuman hanya ngejeplak orang doang tuh nggak ada hasil ya. Usaha kalau ikut-ikutan kadang-kadang nggak tahan lama ya. Iya, giliran yang ini udah sepi udah gitu kan. Ya itu namanya ngedon ntar jadinya. Mendingan kita bangkit dari diri kita sendiri, hasil kita sendiri, yang nanti kalau udah berhasil, hasilnya tuh nikmat, bisa kipas-kipas deh. Iya. Terus ini Kak, tadi sebelum diomongin di Inframe ini kan Kakak tadi ngomongin masalah tentang pemerintahan UMKM. Coba kasih pesan ke pemerintah UMKM. Iya tuh. Kalau dari aku pribadi nih ya Kak, kalau misalkan kita kan pedagang-pedagang kecil lah ya, dibilang kayak di rumahan, kita tuh sangat membutuhkan bantuan gitu dari pemerintah, karena kan kita kan butuh modal, apalagi dalam keadaan pandemi kayak gini. Pendapatan nggak seberapa, modalnya juga nggak bakalan kelihatan gitu, dan itu tuh pakai buat kita sehari-hari kayak makan kayak gitu, terus kita buat modal kayak gitu. Jadi kita berharap banget pedagang-pedagang kecil tuh semuanya dapat bantuan dari pemerintah gitu. Iya benar. Pemerintah tolong dengarkan suara hati dari para pelaku UMKM ya Kak ya. Sangat ditunggu banget ya kan. Ya mudah-mudahan maksudnya pemerintah dengar dan mau ngebantu, dan soalnya kan perekonomian juga jalan karena pelaku-pelaku kecil kayak kita nih Kak, UMKM juga ya kan. Kayak gitu. Jadi nanti ya siapa tahu dari project yang Pak RT Om Jas bilangin kita bisa tergabung dalam salah satu street market bareng-bareng nanti kayak ke depannya kayak kayak gitu deh. Jadi udah akhir kata doa saya sendiri buat Ponila ya, semoga salad buahnya berkembang ke depannya ya kan. Punya ruko dan varian-variannya bisa bertambah lagi.